Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Video kita kali ini kita akan membahas soal kimia KSN tentang bilangan oksidasi unsur transisi. Kita bacakan soalnya. Titanium mempunyai struktur elektronik sebagai berikut: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2, 4s2. Ini adalah konfigurasi elektron berdasarkan penulisan subkulit. Kemudian pertanyaannya, senyawa yang tidak mungkin terjadi adalah. Nah, ini adalah 4 optionnya. Marilah kita jawab soal berikut, kemudian kita tuliskan hal yang diketahui dari soal, yaitu adalah konfigurasi elektron. Nah, kita tuliskan konfigurasi elektronnya berdasarkan konfigurasi menurut aturan Aufbau. Kenapa? Karena kita perhatikan di sini dalam soal penulisan konfigurasi elektron belum sesuai dengan aturan Aufbau, di mana elektron akan mengisi subkulit menurut tingkat energi yang terlebih dahulu. Dan kita tahu bahwa tingkat energi 4s lebih rendah daripada tingkat energi 3D, sehingga kita tuliskan konfigurasinya yang sesuai dengan aturan Aufbau adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Perhatikan bahwa ini posisi 4s berubah ya, kita betulkan karena kita harus sesuaikan dengan aturan Aufbau. Kemudian yang ditanyakan adalah senyawa yang tidak mungkin dibentuk oleh titanium. Perhatikan di sini bahwa dalam penulisan konfigurasi elektron yang sesuai aturan Aufbau, itu terakhirnya adalah di kulit dan subkulit 3D. Maka unsur transisi ini tergolong ke dalam unsur golongan blok D. Nah, blok D itu artinya adalah unsur-unsur yang dinamakan unsur transisi atau golongan B. Kemudian elektron valensi pada blok D itu adalah jumlah dari elektron yang terdapat pada subkulit S dan subkulit D. Jadi elektron valensi pada Ti adalah 4, kemudian golongannya berarti Ti tergolong ke dalam golongan 4B, karena elektron valensinya 4 dan dia termasuk transisi adalah golongan B. Periodenya adalah periode 4 karena kulit yang paling luarnya adalah kulit keempat. Kemudian bilangan oksidasi tertinggi dari Ti adalah harus sama dengan jumlah elektron di subkulit S dan di subkulit D. Artinya adalah bilangan oksidasi tertinggi dari Ti adalah harus sesuai atau sama dengan jumlah elektron valensinya, yaitu 4. Jadi tidak boleh melebihi dari 4 karena yang tertingginya adalah 4. Nah, dalam tabel periodik unsur itu titanium terletak di golongan 4B di sini ya. Kemudian tadi kita tahu bahwa dalam pilihan soal ada beberapa senyawa. Nah, senyawa itu adalah seperti ini ya, ada 5 ini senyawanya ya. Kemudian kita lihat di sini senyawa-senyawa yang terbentuk itu adalah Ti yang bergabung dengan K dan O. Nah, kita perhatikan di sini senyawa pertama ini adalah gabungan antara Ti dengan K dan O. Kemudian pada pilihan kedua senyawa antara Ti dengan K dan F. Dan yang ketiga dan keempat ini adalah senyawa yang dibentuk dari unsur Ti dan oksigen. Nah, terlebih dahulu sebelum kita menentukan bilangan oksidasi Ti, tentunya kita memerlukan bilangan oksidasi unsur-unsur dalam senyawa yang dibentuk tadi. Ada 3 unsur yang bergabung dengan Ti, yaitu K, kemudian oksigen, dan fluor. K itu adalah tergolong golongan 1A, kemudian oksigen adalah 6A, dan F adalah 7A. Kita juga sudah tahu bahwa K itu bilangan oksidasinya positif 1. Nah, kenapa positif? Karena golongan 1A itu tergolong unsur-unsur logam. Dan logam ini muatannya selalu
positif. Besar harganya 1, kenapa? Karena biloxnya itu tidak akan melebihi dari valensinya ya, atau nomor golongannya. Maka itu Kat memiliki bilangan oksidasi positif 1. Oksigen dan F ini adalah unsur non logam ya. Ini adalah unsur non logam. Nah, bila mereka merupakan unsur non logam, maka pada umumnya biloxnya adalah negatif. Kemudian untuk oksigen ini adalah negatif 2, karena oksigen kita lihat letaknya adalah 2 blok sebelum golongan 8A ya, unsur-unsur stabil. Karena dia kekurangan 2 elektron, maka dia akan menangkap 2 elektron, maka dia akan bermuatan negatif 2. Nah, kemudian untuk F, karena dia letaknya 1 blok sebelum golongan unsur-unsur stabil, maka dia akan menangkap 1 elektron ya, kekurangan 1 elektron, sehingga dia akan bermuatan negatif 1. Dengan demikian berarti kita sudah mengetahui bilangan oksidasi unsur-unsur selain Ti pada masing-masing senyawa yang dibentuk oleh Ti. Sekarang kita akan tentukan bilangan oksidasi Ti. Kita mulai dari senyawa K2TiO4. K-nya ada 2, maka bilangan oksidasi dari K adalah 2 dikali positif 1 ya. Tadi positif 1 kita sudah tahu, ini adalah bilangan oksidasi K. Kemudian 2 itu menunjukkan bahwa atom K pada senyawa K2TiO4 sebanyak 2. Kemudian ditambah dengan bilox Ti, ini yang kita cari nanti ya. Kemudian tambah 4 kali min 2. Nah, min 2 ini adalah bilox dari oksigen. Oksigennya sebanyak 4, maka dikali 4. Nah, seluruh jumlah bilangan oksidasi ini harus sama dengan 0 karena dia senyawa netral ya. Nah, kemudian kita hitung hasilnya, berarti 2 kali plus 1 adalah plus 2, ditambah bilangan oksidasi Ti, ditambah 4 kali min 2 adalah min 8. Nah, ini harus sama dengan 0 jumlahnya. Nah, sekarang min 8 dengan positif 2 kita pindahkan ke ruas kanan ya, sehingga nanti tandanya berlawanan atau berubah. Maka kita dapatkan setelah dihitung nanti hasilnya bilangan oksidasi Ti adalah positif 6. Nah, ini kenapa tidak mungkin? Karena tadi dijelaskan bahwa bilox Ti yang tertinggi itu atau maksimal itu adalah sama dengan elektron valensinya. Elektron valensinya tadi adalah 4. Nah, ini sudah melebihi dari 4 bilangan oksidasi yang tidak mungkin. Nah, di sini juga sama, berarti bilangan oksidasi dari Ti pada senyawa K3TiF6 adalah seperti tadi caranya. Bilangan oksidasi K-nya adalah positif 1, K-nya ada 3 atom, berarti dikali 3 ditambah bilangan oksidasi Ti ditambah 6 kali bilangan oksidasi F tadi min 1. 6 itu adalah jumlah atom F yang terdapat pada senyawa K3TiF6. Seluruh jumlah bilangan oksidasi itu harus sama dengan 0, karena ini adalah senyawa netral. Nah, kemudian kita dapatkan secara matematik bahwa 3 dikali positif 1 adalah plus 3, tambah bilangan oksidasi Ti, ditambah 6 kali min 1 adalah min 6, sama dengan 0. Kemudian plus 3 dan min 6-nya pindah ruas ke kanan, maka bilangan oksidasi kita peroleh sama dengan plus 3. Nah, bilangan oksidasi Ti yang mungkin karena harganya di bawah dari elektron valensi Ti. Nah, berikutnya bilangan oksidasi Ti pada TiO. Ya, senyawa TiO. Ini pilihan C. Bilangan oksidasi Ti ditambah min 2. Min 2 itu adalah bilangan oksidasi O karena oksigennya hanya 1. Jadi hanya dikalikan 1 sama dengan 0. Maka bilangan oksidasi Ti adalah plus 2. Jadi min 2-nya pindah ke ruas kanan. Jadi tandanya berubah dari negatif menjadi positif. Nah, ini bilangan oksidasi Ti juga masih mungkin karena harganya di bawah jumlah elektron valensi. Nah, yang terakhir berikutnya adalah bilangan oksidasi Ti pada senyawa TiO2. Nah, ini sama ya, bilangan oksidasi Ti ditambah 2 kali
bilangan oksidasi oksigen min 2 sama dengan 0 dijumlahkan. Maka kita peroleh bilangan oksidasi Ti sama dengan plus 4. Nah, ini juga mungkin karena plus 4 ini adalah harga bilangan oksidasi maksimal, ya, sama dengan elektron valensi dari Ti. Dari pembahasan tadi, maka bilangan oksidasi Ti yang tidak mungkin adalah pada senyawa K2TiO4. Nah, demikianlah pembahasan soal kimia KSN kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.